Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama walaupun via online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan boleh kita temukan dimanapun kita berada. Untuk melandasinya kita akan membaca sama-sama Mazmur 84 ayat yang ke-11. Dikatakan di sana, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan. Kami tahu kalau kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami hari ini akan beribadah di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hadirat itu boleh kami temukan Tuhan. Dan kami boleh mengalami perubahan hidup ketika bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuasai setiap rumah-rumah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Mari bersama-sama menyembah hadirat Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus. Jiwaku memujimu.
Engkau yang terbesar Tuhan. Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Nyanyikan bersama-sama. Kau hadir di sini. Percaya Kau ada di rumah kami. Percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Yesus Tuhan, sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Engkau yang akan kami tinggikan. Raja di atas segala raja. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami mengakui setiap kesalahan kami di hadapan Engkau. Kami mengakui setiap dosa, kami mengakui setiap kegagalan kami di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ajak kita semua untuk boleh berdoa. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Akui semua kesalahan kita, akui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Biar hanya Tuhan yang boleh melayakkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami boleh dilayakkan oleh Engkau. Dan mari bersama-sama saya ajak kita untuk menyanyikan pujian doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita pujikan, dengan imanku berjalan bersama Engkau Tuhan. Imanku berjalan bersamamu Yesus Tuhan, memandang pada tujuan. Janji-Mu pengharapanku, firman-Mu terangi jalanku, Yesus Kau sumber kuatku. Katakan, takkan ku ragu Tuhan, sebab Kau sertaku. Kau yang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau yang mengangkat hidupku, sungguh hatiku percaya dan jiwaku pun bersorak selamanya. Nyanyikan dengan iman. Dengan imanku berjalan bersamamu Yesus Tuhan, memandang pada tujuan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu pengharapanku, firman-Mu terangi jalanku, Yesus Kau sumber kuatku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu, sebab Kau sertaku. Takkan ku goyah, sebab Kau memegang hidupku. Yesus, Kau yang mengangkat hidupku, dengan imanku percaya Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau yang mengangkat hidupku, sungguh hatiku percaya dan jiwaku pun bersorak. Yesus, Kau yang mengangkat. Mari nyanyikan dengan iman bersama-sama. Dengan imanku percaya Kau beriku kemenangan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau yang mengangkat hidupku, sungguh hatiku percaya dan jiwaku pun bersorak selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama-sama sebelum firman Tuhan diberitakan pada hari ini, kita sama-sama pujikan lagu ini. Tenanglah kini hatiku Tuhan, sebab kami tahu Engkau yang memegang hidup kami. Tangan
melewati badai topan, ataupun keadaan sedang baik-baik saja, kita percaya bahwa tangan Tuhan memegang setiap kita. Nyanyikan bersama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang. Nyanyikan dengan iman kita bersama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi pujikan bersama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Hatiku berserah kepada Engkau Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita mempersiapkan hati kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi Engkau menolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, umat-Mu. Karena itu berkatilah perenungan kami, biarlah kami boleh memahami isi hati Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu di dalam menyampaikannya, untuk boleh memaparkan firman ini dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Bahkan Kau mengurapi setiap kami yang mendengarnya, biarlah kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi di dalam pertemuan ibadah kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, harapan di tengah penderitaan. Saudara dan saya sedang memasuki masa-masa yang sulit hari-hari ini, tetapi di tengah-tengah masa-masa yang seperti itu sebetulnya apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ada dua hal yang kadang bisa berjalan bergandengan, tetapi juga bisa saling berpisah jalan. Dua hal itu adalah harapan dan kenyataan. Kita merasa senang jika harapan dan kenyataan itu berjalan beriringan, tetapi tentu tidak nyaman jikalau harapan itu tidak menjadi nyata. Misalnya, kadang-kadang saudara, burger yang kita pesan tidak seperti yang kita bayangkan. Bagaimana perasaan kita? Mungkin kita merasa jengkel, mungkin kita merasa kecewa, atau kita mengharapkan sebuah liburan yang indah, santai. Ternyata hari libur itu isinya hanya bersih-bersih rumah. Kita ingin bisa menikmati hobi kita, ternyata tidak seperti harapan kita. Bukankah ini adalah bagian dari hidup kita? Kadang rencana yang kita susun dan harapan yang kita pupuk menjadi sirna. Bukankah ini juga menjadi pergumulan orang-orang di masa pandemi ini? Pernikahan yang dirancang megah, gak jadi. Beberapa DP yang dibayar gak bisa kembali. Sedih bukan, saudara? Usaha yang kita rintis atau sedang berjalan baik, tiba-tiba tidak sesuai dengan prediksi kita. Bagaimana jika kita berada di dalam keadaan saat kenyataan itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Mungkin kita berpikir apa ada yang salah di dalam hidup saya? Atau mungkin kita berpikir apakah Tuhan tidak lagi menyertai kehidupan kita? Setelah ayat yang tadi kita baca merupakan ayat yang disukai oleh banyak orang Kristen di dunia ini. Siapa yang tidak terhibur ketika dikatakan bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan? Siapa yang tidak senang ketika dikatakan bahwa Ia itu menjanjikan hari depan yang cerah? Namun saudara, tunggu dulu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi sehingga berita firman ini disampaikan? Apa pula yang terjadi setelah berita ini disampaikan? Bangsa Yehuda itu ditaklukkan oleh bangsa Babel. Tidak hanya mereka dikalahkan, saudara, tetapi sebagian besar dari bangsa ini dibawa ke Babel. Mereka kehilangan rumah mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka kehilangan Yerusalem yang mereka bangga-banggakan. Bahkan mereka kehilangan bait Allah mereka yang sudah dihancurkan. Dan sekarang mereka tinggal di negara orang sebagai orang-orang buangan. Mereka adalah orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Di manakah tanda-tanda umat pilihan itu? Bukankah kehidupan mereka tidak lagi menjadi sejahtera? Di manakah tanda-tanda kehadiran Tuhan? Yerusalem itu jauh dari mereka sekarang. Dan bait Allah itu sudah tidak ada lagi. Setelah di saat-saat mereka menantikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, datanglah berita dari Nabi Hananya yang menyatakan bahwa Tuhan berfirman kepadanya. Dikatakan dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel itu. Dan benda-benda yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Saudara, siapa yang tidak suka dengan berita ini? Ini adalah berita yang melegakan. Karena penderitaan itu akan segera berlalu. Ini adalah berita yang membawa semangat baru. Karena mereka, saudara, akan kembali lagi hidup seperti yang mereka harapkan. Seperti kalau saat ini ada berita bulan depan Indonesia bebas COVID-19.
Saudara akan lega bukan? Saudara akan senang bukan? Namun saudara, masalahnya Hananya adalah nabi palsu. Dia tidak membawa berita dari Tuhan. Dia ngarang sendiri. Dia menyampaikan berita yang tidak akan terjadi. Sebab apa saudara? Berita dari Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia adalah apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kemudian disambung dengan ayat yang tadi kita baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, surat Yeremia ini dibacakan kepada tua-tua di antara orang buangan. Kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat. Sebagian besar dari mereka itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Nah, kalau demikian, ketika dikatakan 70 tahun, artinya apa saudara? Sebagian besar mereka itu tidak akan balik ke Yerusalem. Sebagian besar mereka akan mati di Babel. Sebagian besar mereka tidak akan pernah melihat bait Allah lagi. Apakah berita ini berita yang enak? Di manakah unsur damai sejahtera itu? Di manakah hari depan yang penuh harapan itu? Bayangkan lagi saudara, jikalau kepada saudara diberitahukan pandemi ini akan berakhir 40 tahun lagi. Saudara, bukankah ini berita yang tidak enak? Sebagian saudara akan menghela nafas panjang. Tanda beratnya hari-hari yang ada di depan. Sebagian saudara akan langsung lemas. Sebagian saudara berpikir, waduh, sampai mati bakal maskeran terus nih. Kalau situasi seperti ini saudara, di manakah rancangan damai sejahtera itu? Sepertinya kok lebih cocok ini rancangan kecelakaan atau sebuah malapetaka yang akan terjadi di depan kita. Sepertinya kok Tuhan tidak peduli lagi dengan umatnya. Sepertinya kok Tuhan tidak lagi mendengar doa-doa umatnya. Namun saudara, bukanlah demikian. Mengapa? Sebab di dalam bagian firman ini kita melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang mengontrol kehidupan umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali kehidupan umatnya. Di dalam hidup ini, saudara, mungkin kita pernah beberapa kali mengalami kejutan. Sesuatu yang tidak kita duga terjadi dan membuat kita kaget. Dan kita tidak siap harus berespon seperti apa. Atau mungkin kita meluapkan emosi kita. Entahkah dengan tertawa sukacita, karena itu kejutan yang menyenangkan. Ataukah kita meratap karena itu adalah kejutan yang berupa duka cita. Saudara, mengapa kita bisa seperti itu? Tentu itu karena keterbatasan kita untuk tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi masa depan kita. Namun Tuhan itu saudara tidak seperti itu. Tuhan itu tidak pernah terkejut. Ia tidak pernah tidak siap berespons. Karena ia adalah Allah yang memegang kendali kehidupan ini. Di dalam ayat 4 dinyatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Terjemahan yang lebih tepat dari ayat ini, saudara, menyatakan kepada semua orang yang aku bawa ke dalam pembuangan. Di dalam pandangan orang Yehuda, saudara, Nebukadnezar itu yang mengangkut mereka ke Babel. Tetapi di dalam ayat ini subjeknya jelas. Tuhan yang membawa mereka ke sana. Tuhan yang mengatur mereka memasuki masa pembuangan itu karena segala kesalahan yang sudah mereka buat.
Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan umatnya itu di luar pengetahuan Tuhan. Setelah beberapa peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita mungkin bisa saja mengejutkan kita. Mungkin kita merasa tidak siap. Kita tidak tahu bagaimana menanggapinya. Tiba-tiba usaha mengalami kesulitan. Tiba-tiba kita mengalami sakit. Tiba-tiba kita berada di dalam kesulitan yang panjang. Dan kehidupan saudara masih akan berjalan dengan berbagai kejutan yang ada di depan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan itu tidak pernah terkejut. Semua itu ada di dalam kendalinya. Ia tetap bekerja di dalam hidup kita. Dan ia akan mengerjakan rencananya di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Kebenaran firman di dalam bagian ini juga menyatakan kepada kita, Tuhan itu tidak saja memegang kendali kehidupan, tetapi Tuhan itu juga memberkati kehidupan umatnya. Tuhan itu memberkati kehidupan umatnya. Setelah ayat 5-7 menyatakan, Tuhan itu memerintahkan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, kalau mereka bisa mendirikan rumah, kalau mereka bisa menabur, kalau mereka bisa menanam, bahkan mereka bisa menikmati hasil, itu artinya apa? Tuhan memberkati mereka. Kalau mereka bisa membangun rumah tangga, kalau mereka bisa mendapatkan keturunan, kalau mereka bisa bertambah banyak, itu artinya tanda bahwa Tuhan itu memberkati mereka. Setelah kalau kita perhatikan, perintah ini mirip ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini juga adalah bagian dari janji berkat kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Seperti juga yang terjadi ketika mereka di Mesir. Orang-orang Israel dikatakan beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Bangsa Yehuda, saudara, tetap berada di Babel. Mereka tetap berada di dalam pembuangan itu. Tetapi bukan berarti Tuhan itu meninggalkan mereka. Tuhan itu justru sedang memurnikan mereka. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kesulitan mereka. Tuhan itu tetap hadir dan menyertai umatnya. Tuhan itu tetap memegang janjinya. Tuhan itu tetap mendengar seruan umatnya. Tuhan itu tetap memberkati mereka di tengah-tengah masa pembuangan itu. Saudara, karena itu kepada mereka diperintahkan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, dengan berpegang pada kebenaran ini, maka yang harus dilakukan oleh umat Allah ini adalah mereka perlu menerima situasi yang ada. Dan berusaha menjalani kehidupan mereka dengan bermakna. Dengan sebuah keyakinan. Bahwa keadaan dapat menjadi sulit. Tetapi Tuhan itu memegang kendali atas hidup mereka. Dan memberkati mereka. Allah itu mengerjakan rancangannya atas hidup mereka. Mereka akan dimurnikan. Mereka akan terus dipelihara sampai Mesias itu hadir melalui keturunan mereka. Dan menjadi berkat
bagi segala bangsa. Melalui kehadiran Kristus di dunia dan kematiannya di atas kayu salib, Ia mengerjakan karya penebusan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan di dalam Kristus, kita itu menjadi umat Allah. Dan rencananya itu, saudara, dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kita itu selalu berada di dalam kuasanya. Kita itu selalu berada di dalam naungan berkat-Nya. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30. Dikatakan kita tahu sekarang Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu adalah saudara dan saya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula itu dikatakan dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu sekarang dimuliakannya. Saudara, kesadaran ini akan menolong kita bertahan melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Keadaan boleh menjadi sulit, tetapi Allah itu tetap mengontrol. Allah itu tetap memegang kendali, dan Allah itu tetap memberkati umatnya. Setelah di dalam salah satu khotbahnya, Rick Warren pernah menceritakan tentang seorang yang bernama Robbie Risner. Ia adalah seorang pilot Amerika yang bertugas dalam perang Vietnam. Ketika pesawatnya jatuh karena tertembak, saudara, dia ditawan dan disiksa selama 32 hari. Bahkan ia harus menjalani 7 tahun berikutnya itu sebagai seorang tawanan perang. Dan 3 tahun dia harus berada di dalam ruang isolasi yang gelap gulita sepanjang hari. Saudara bisa bayangkan berada di dalam gelap gulita selama 3 tahun. Mungkin orang yang tidak tahan bisa terganggu jiwanya. Saudara, dia menceritakan 3 tahun itu sebagai penderitaan yang begitu hebat. Namun bagaimana dia bisa bertahan 3 tahun itu. Dan tetap hidup dengan akhirnya sehat kembali. Saudara, Robbie Risner ini menceritakan bahwa ada satu lubang kecil di lantai yang menjadi saluran air ketika kamar penjara itu dibersihkan. Hanya satu lubang kecil. Dia katakan setiap hari dia akan membuka penutup lubang di lantai yang kecil itu, saudara. Dan menurunkan kepalanya ke dalam bukaan itu. Dia akan melihat di sana. Dan dia katanya dia bisa melihat satu cahaya kecil dan sedikit pemandangan rumput hijau. Hanya itu, saudara. Tiap hari dia melakukannya. Dia mengatakan cahaya yang kecil itu dan sedikit warna itu seperti transfusi darah setiap hari untuk jiwa saya. Saya mulai tiap hari dengan berdoa. Saya berbaring di lantai dengan kepala diturunkan ke dalam lubang kecil itu dan berfokus pada cahaya yang kecil dan rumput yang sedikit itu. Saya berkata kepada Tuhan, saya percaya kebaikan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat saya mampu melalui tahun-tahun dalam kegelapan ini. Saudara, bukan saja dia hidup. Bukan saja dia sehat. Tapi dia kemudian dibebaskan. Dia kembali ke angkatan udara. Dia menyelesaikan karirnya. Dan pensiun sebagai seorang brigadir jenderal. Saudara, kalau kita fokus pada masalah kita hanya fokus pada kesulitan kita, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau kita hanya menunggu Tuhan mengusir segala kesulitan kita, maka kita juga tidak akan bergerak apa-apa. Mungkin kita akan menjadi putus asa. Ketika kesulitan itu ternyata tidak cepat berlalu seperti yang kita harapkan. Mungkin saudara,
Memang Tuhan mengizinkan kita untuk melewati masa-masa sulit yang sedikit lebih panjang. Apa yang harus kita lakukan? Percayalah bahwa Tuhan itu memegang kendali atas hidup kita. Percayalah berkat-Nya itu tetap menaungi kita. Karena itu bangkitlah. Tetap berharap kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan. Dan usahakanlah kesejahteraan dimanapun kita berada. Kita mungkin saat ini merasakan sulitnya bersekolah online. Kita mungkin merasakan sulitnya mengembangkan usaha yang terpuruk. Atau susahnya kehidupan kita karena kehilangan kesehatan. Atau mungkin kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saudara, jika kita hanya melihat semuanya itu, mungkin kita merasa tidak punya harapan. Jika kita hanya berkutat di sana, kita hanya bisa menangisi nasib kita. Dan marah dengan kondisi yang tengah melanda kita ini. Saudara, kalau demikian apa artinya kehidupan kita di dalam Kristus? Apa artinya kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita? Jikalau kita itu hidup seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jangan diam dan hanya berharap pandemi ini segera berlalu. Saudara, bangkitlah. Lakukanlah sesuatu. Cobalah terus berusaha. Berharaplah kepada Tuhan dan usahakanlah kesejahteraan di sekitar kita. Sebab Tuhan menyertai dan memberkati kita. Jangan berhenti untuk berusaha. Jangan berhenti untuk melayani. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengendalikan segala hal ini. Dan Dia akan tetap memberkati umatnya yang terus berharap kepadanya. Keadaan bisa jadi sulit. Tetapi bagi kita, saudara, umat yang sudah ditebus, ingatlah, ada Tuhan yang mengontrol dan memberkati hidup kita. Jika Ia rela mati di atas kayu salib bagi kita, masakan Ia akan membiarkan kita? Jika Ia rela mencurahkan darahnya di atas kayu salib, masakan Ia merancangkan kecelakaan untuk orang-orang yang ditebusnya? Tidak, saudara. Dia tahu rancangan-rancangan apa tentang kita. Yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Biarlah kita boleh memandang Tuhan dan menjalani hidup kita sesuai dengan rencananya. Tetap berharap dan tetap melakukan sesuatu. Baik untuk pekerjaan kita, diri kita, maupun untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya sekali lagi Engkau menolong kami. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencanamu di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kami dan mengkhawatirkan kami. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kami dan menjengkelkan kami. Sebab kami banyak hal yang begitu terbatas untuk melakukan sesuatu. Ya Tuhan, kiranya kami boleh menyadari di tengah-tengah segala sesuatu yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gereja kami. Engkau adalah Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Dan Engkaulah yang akan mengendalikan segalanya. Dan kami akan menjadi bagian yang terus berada di dalam naungan berkat Tuhan. Sekarang tegakkanlah kepala kami ya Tuhan. Mampukanlah kami menjalani hari-hari yang masih ada di depan kami. Untuk kami boleh tetap menaruh harapan kami. Dan kami boleh menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan terus bangkit untuk melakukan segala sesuatu.
supaya kemuliaan Tuhan juga boleh terus dinyatakan di dalam hidup kami. Tolonglah umat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Dan kerjakanlah ya Tuhan rencana-Mu yang indah itu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan melayani saudara, kiranya Tuhan memberkati. Firman Tuhan telah diberitakan kepada kita. Biar ini menjadi kekuatan buat kita dan menjadi komitmen kita untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Nyanyikan bersama-sama. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Nyanyikan lagu ini sebagai bentuk komitmen kita di hadapan Tuhan. Rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
rencana-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011 325 4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas. Atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah kami, dan Tuhan telah menerima puji-pujian kami, bahkan doa-doa yang telah kami panjatkan, persembahan yang kami persiapkan. Terima kasih Bapa atas warta sabda yang begitu indah, agar kami mempunyai harapan di tengah pandemi. Contoh dari pengalaman umat Tuhan yang di pembuangan di Babilonia, yang telah kami pelajari pada pagi ini, sungguh memberikan semangat yang baru Bapa, agar kami mengerti perspektif ilahi, bahwa kalau kehendak Tuhan, umat Tuhan harus berada di pembuangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap memelihara mereka, bahkan Tuhan masih memberkati mereka, bahkan memberikan semangat agar mereka melakukan aktivitas rutin dengan tidak mengubah, bahkan tidak kecewa, bahkan selalu semangat karena mengusahakan kesejahteraan bagi kota di mana mereka berada. Walaupun itu di pembuangan, kesejahteraan kota akan menjadi kesejahteraan mereka juga.
Karena itu Bapa, bantulah kami untuk memahami perspektif ilahi. Memang banyak di antara kami yang sudah lama, bosan, bahkan menunggu-nunggu kapan pandemi ini berakhir. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kami tetap semangat, kami tetap berusaha bekerja, beraktivitas, melayani secara normal, karena waktu Tuhan, lama atau sebentar, itu ada di dalam rencana Tuhan. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang harus kami yakini, bahwa Engkau memikirkan, merencanakan, bahkan sudah menyiapkan kesejahteraan umat-Mu, bahkan masa depan yang cemerlang. Bantulah Bapa agar kami dapat menyimpan firman-Mu ini sebaik-baiknya dalam hati kami, dan kami boleh mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, Bapak Pendeta Hari Sugianto. Berkatilah baik secara pribadi maupun dalam keluarganya, dan khususnya dalam tugasnya sebagai Ketua STT Saat Malang. Baik di dalam kampus maupun di luar kampus, kiranya Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini, dan khususnya Tuhan mencukupi keperluan STT Saat, khususnya di saat-saat pandemi ini. Bapak, berkatilah juga anak-anak Tuhan yang telah ikut melayani pada hari ini. Dan Tuhan, dengarkanlah doa dari anak-anak Tuhan yang nama-namanya telah ditayangkan. Baik mereka yang sakit maupun yang dalam pencobaan, mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh pandemi ini, begitu juga yang sudah lanjut usia dan di hari-hari ini penuh kesepian. Kiranya Tuhan menjawab doa mereka, mengulurkan tangan dan memberkati mereka. Tuhan, kami mendoakan juga untuk semua pelayan Tuhan di GBT Kristus Pelepas, agar mereka tetap dapat menjadi saluran berkat di masa-masa yang masih penuh dengan tanda tanya. Kami tidak akan kehilangan pengharapan karena Tuhan yang telah menjanjikan. Dan Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakil dan seluruh jajarannya, baik di pusat tingkat 1 bahkan di daerah termasuk Kota Malang dan sekitarnya. Kiranya Polri dan TNI dapat bekerja sama dengan semua pihak, dengan tokoh-tokoh medis, begitu juga dengan pemuka masyarakat, rohaniwan, dan hamba-hamba Tuhan. Agar kami semua dapat bekerja sama dalam menanggulangi pandemi, dalam proses vaksinasi, dalam menyejahterakan negara dan bangsa. Tuhan, kami berdoa juga untuk negara-negara yang memerlukan perdamaian, termasuk Myanmar, Israel, dan Palestina. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu ini aktivitasmu penuh dengan harapan, karena Tuhan yang berjanji memelihara dan memberkati. Sekarang terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.